Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Apabila kamu telah membaca Al-Fatihah, demikian itu, maka diserupakan kamu menjadi termasuk golongan orang-orang yang mana Allah Ta'ala berfirman tentang mereka pada apa yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau kita membaca surat Al-Fatihah sebagaimana petunjuk atau keterangan yang disebutkan minggu dahulu, maka kita akan termasuk di dalam golongan orang yang disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang di bawah ini. Maksud membaca surat Fatihah seperti yang demikian itu adalah, pertama disebutkan bahwa membaca Fatihah itu benar-benar dengan lisan dan hatinya. Membaca Fatihah kedua-duanya, lisan dan hati. Dan itu ada terbagi dua, ada yang sekurang-kurangnya atau disebut dengan ashabul yamin. Itu orang yang membaca di mulut dahulu diiringi oleh hati, seolah-olah mulut itu gurunya oleh hati. Nah, itu adalah termasuk bacaan Fatihah ashabul yamin. Begitu mulut kita mengata Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati Bismillahirrahmanirrahim, artinya sudah paham tuh Bismillah tuh. Di mulut mengata Alhamdulillahirabbil alamin, dalam hati Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sedemikian terus, itu adalah sekurang-kurangnya. Yang lebih baik daripada itu adalah bacaannya orang-orang muqarrabin. Mereka itu adalah hati menjadi guru oleh mulut. Mulut merupakan penterjemah hati. Jadi sebelum mereka menampakkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim di dalam hati, di dalam mulut, terlebih dahulu hatinya sudah mengata Bismillahirrahmanirrahim. Hanya diucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, dalam hati Ar-Rahmanirrahim. Hanya di mulut Ar-Rahmanirrahim, dalam hati Maliki Yaumiddin, di mulut Maliki Yaumiddin. Nah, macam itu. Itu bacaannya orang muqarrabin. Hati terlebih dahulu, hanya keluar di mulutnya. Dan itu sudah paham maknanya, mengerti tujuannya. Bismillahirrahmanirrahim, sudah paham bahwa dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, aku memulai pekerjaan sembahyang ini, atau aku memulai bacaan surat Al-Fatihah ini. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang, aku mulai pekerjaan ini. Bila sesuatu pekerjaan yang dilaksanakan dengan nama Allah, kita puji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah yang dengan Allah dimulai ini pekerjaan, ini sembahyang. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maknanya
tapi rasanya nikmat, rasanya nyaman, rasanya bahagia, rasanya senang. Begitu kita mengucap Ar-Rahmanir Rahim, itu ada rasanya. Jadi paham artinya Ar-Rahmanir Rahim itu Maha Pengasih Penyayang, rasanya senang. Maliki Yaumiddin, raja di hari kiamat. Artinya raja di hari kiamat. Rasa kita ada rasa takut menghadapi hari kiamat, ada rasa gemetar menghadapi hisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Itu artinya, rasanya iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Di situ kita merasa bahwa hanya satu-satunya Allah yang ditaati, yang ditakuti, yang dicintai, yang diharapkan segala-galanya. Itu rasa. Wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami minta tolong. Artinya itu rasanya apa? Kita merasa lemah, kita merasa kada punya apa-apa, kita merasa kada punya kemampuan kalau kada ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Artinya rasanya apa? Rasanya ada harapan, rasanya berharap kepada Allah agar ini diperkenankan, agar ini dikabulkan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu penjelasan daripada siratal mustaqim. Jalan yang lurus yang kami minta itu macam apa? Jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat mereka daripada para nabi dan rasul, bukan jalan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dimarahi Allah dan tersesat mereka itu. Nah, jadi bila kita membaca Fatihah dengan demikian, dengan pemahaman, dengan mulut, dengan hati, dengan perasaan, maka termasuk kita dalam hadis Nabi yang mengatakan, qasamtus salah baini wa baina abdi nisbaini, nisfuha li wa nisfuha li abdi wa li abdi ma sa'al. Yaqulul abdu alhamdulillahi rabbil alamin, fa yaqulullah azza wa jal hamidani abdi wa athna alayya, wa huwa ma'na qawlihi sami'allahu liman hamidah. Al-hadis. Artinya aku membagi sembahyang. Ini hadis qudsi. Allah berfirman lewat Rasulullah, aku membagi salat antara aku dan hambaku dua paruh, yaitu separuh untukku dan separuh untuk hambaku. Bagi hambaku apa yang dimintanya, hamba mengucapkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, hambaku memujiku dan menyanjungku. Dan itulah makna ucapannya, semoga Allah mendengar orang yang memujinya. Al-hadis. Jadi dalam surat Fatihah itu ada terjadi tanya jawab, bukan tanya jawab, artinya bersahut-sahutan antara Allah dengan yang membaca surat Fatihah. Begitu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah menjawab, zakarani abdi, zakarani abdi, ujar Tuhan, hambaku menyebut aku. Kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Allah menyahut, hambaku menyebut aku, mengingat aku. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ucapan kita, Allah menyahut, hamidani abdi, hambaku memuji aku, ya Tuhan. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah menjawab, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjung aku. Maliki yaumiddin,
raja di hari kiamat. Allah menjawab, majjadani abdi, memuliakan, mengagungkan akan aku oleh hamba. Nah, bila kita berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami minta tolong, Allah menyahut, minkal ibadah wa alayyal aunu, Engkau beribadah, aku yang menolong, kata Tuhan. Minkal ibadah wa alayyal aunu, Engkau yang beribadah, aku yang menolong. Artinya apa? Setiap kali kita melakukan ibadah, itu adalah Allah akan memberi pertolongan untuk menyelesaikan ibadah itu dengan sebaik-baiknya, asal kita bujur-bujur sungguh-sungguh beribadah itu. Jadi kayak apa aja sulitnya ibadah, kayak apa aja payahnya ibadah, kalau kita sungguh-sungguh, Allah menolong dan kita bisa menyelesaikan ibadah. Menghafal Quran satu ibadah, kalau kita sungguh-sungguh menghafal Quran, Allah menolong, Allah yang menolong. Kita malam ini hendak sembahyang 100 rakaat, asal kita bujur-bujur, ditolong Allah. Nah, minkal ibadah wa alayyal aun. Nah, jadi sembahyang surat Fatihah itu isinya adalah munajat kepada Allah, jawab berjawab artinya. Nah, Allah menjawab kita membaca Fatihah kalau kita bacaannya macam tadi. Mungkin kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, hati kalau tahu kemana-mana, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menyahut. Allah menyahut jawab bacaan-bacaan kita kalau kita membaca Fatihah dengan keterangan yang seperti tadi. Qasamtus shalah, aku bagi sembahyang. Salat di situ artinya adalah Fatihah. Qasamtus shalah baini wa baina abdi, aku bagi salat. Karena surat Fatihah itu banyak ngarannya, 10. Para ulama mengambil daripada beberapa hadis, surat Fatihah itu ada 10 macam. Fatihatul kitab, iya. Ummul Quran, iya. Ummul kitab, iya juga. Sab'ul Masani, iya juga. Suratul Hamdi, As-Salah, ada juga. Marilah kita membaca surat As-Salah, surat Fatihah artinya. Ada yang menamai, mengambil daripada hadis juga Al-Kafiyah. Surat Fatihah itu Al-Kafiyah, surat yang mencukupi. Artinya sembahyang kita walaupun kata yang lain dibaca, surat-surat lain, Fatihah aja cukup. Al-Kafiyah. Al-Wafiyah, yang menyempurnakan, yang menunaikan. Asy-Syifa, penyembuh. Al-Asas, pondasi. Macam-macam ngarannya surat Fatihah. Jadi maksud dalam hadis tadi qasamtus shalah, aku membagi salat, artinya membagi surat Fatihah itu dibagi 2 tadi. Jadi Fatihah adalah merupakan inti dari segala Al-Quran, Fatihah. Dan amalan yang paling baik diamalkan adalah surat Fatihah. Membaca Yasin bagus, Tabarak bagus, Al-Waqiah bagus, tapi lebih baik lagi ada amalan membaca surat Al-Fatihah. Para ulama mengatakan man wazaba ala qiraatiha ahada wa arba'in marrah fatahallahu alaihi bila ta'ab. Siapa yang mengakali setiap hari membaca Fatihah 41 kali, Allah bukakan atasnya tanpa susah payah. Artinya kalau orang ini pedagang, amalannya Fatihah 41 sehari, Allah bukakan pintu rezeki tanpa susah payah. Kalau orang ini penuntut ilmu, dia baca Fatihah 41 kali sehari, Allah bukakan pintu ilmu tanpa susah payah. Kalau orang ini pegawai, membaca Fatihah 41 kali sehari, Allah bukakan pintu karirnya sebaik-baiknya tanpa susah payah.
Al-Wafiyah itu Fatihah surat Al-Wafiyah yang menyempurnakan. Malam, siang, terserah membaca 41 kali. Cuma caranya membaca itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim sekali dulu pemulaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim sekali. Hanyar bismillah, terusnya bismillah bismillah aja lagi. Kalau sebab a'udzubillah cukup sekali pemulaan aja. Yang pertama itu nang ba'udzubillah, Fatihah kedua enggak usah ba'udzubillah lagi. Nah, ini pertama a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang kedua disambung antara bismillah dengan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambung. Hanya ar-rahmanirrahim memandak. Maliki yaumiddin memandak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in memandak. Ihdinas siratal mustaqim memandak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus akan sambung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang bermandak di alaihim itu terus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 41 kali setiap hari. Fatahallahu alaihi bila ta'ab, Allah akan membukakan segala pintu atasnya dengan tanpa susah payah. Ini bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali sambung. Ar-Rahmanirrahim mandak seayat. Maliki yaumiddin seayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in seayat. Ihdinas siratal mustaqim. Tiap-tiap ayat memandak kecuali bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin disambung. Lawan mulai siratal jangan memandak sampai waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, macam itu cara mengamalkannya. Waktu yang paling baik waktu menjelang sahur. Itu yang paling baik. Kada kawa jam 12 malam, kada kawa jam 12 imbah maghrib, kada kawa imbah isya, kada kawa siang. Pokoknya dalam 24 jam ada amalan 41 kali surat Fatihah tadi. Fatahallahu alaih bila ta'ab. Seandainya kamu tidak mendapat bahagian dari salatmu selain Allah Ta'ala ingat kepadamu dalam kemuliaan dan keagungannya, maka cukuplah bagimu demikian itu sebagai suatu pemberian. Maka bagaimanakah dengan pahala dan anugerah yang kamu harapkan? Andai kata sembahyang tuh kita kada berpahala umpamanya, tapi Allah menyahut kita, itu sudah merupakan ganjaran yang sangat besar. Kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, Allah menyahut pula tuh, zakarani abdi, hambaku menyebut aku ya Tuhan. Nah, Allah mengata itu sudah merupakan ganjaran yang luar biasa, karena Allah menyebut kita sebagai hambaku. Zakarani abdi, hambaku telah menyebut aku. Andai kata kada berpahala lain pada itu, sudah cukup daripada lebih daripada cukup sudah. Dan demikian juga sayogianya kamu memahami surat-surat yang kamu baca. Pendek tapi mengerti, tapi paham, tapi merasa lebih baik daripada panjang pada paham. Dan demikian juga sayogianya kamu memahami surat-surat yang kamu baca. Sebagaimana akan datang penjelasannya dalam kitab Tilawatul Quran. Maka janganlah kamu lupa terhadap perintah dan larangannya. Kada mengerti, kada tahu ayat yang dibaca nih, larangan kah perintah kah?
Maka janganlah kamu lupa terhadap perintah dan larangannya, janji dan ancamannya, nasihat dan berita-berita para nabinya, mengingat anugerah-anugerah dan kebaikan. Masing-masingnya mempunyai hak. Ayat-ayat itu mempunyai hak untuk kita tunaikan. Maka harapan adalah hak janji. Harapan adalah hak janji. Allah berjanji dalam Quran, wasiqal ladzina taqaw rabbahum minal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Janji Allah, nanti akan dibawa orang-orang yang takwa kepada Tuhan mereka, kepada surga berkelompok-kelompok. Nah, waktu kita membaca ayat itu adalah hak yang dituntutnya, kita berharap termasuk yang dalam golongan itu. Nah, jadi ada rasa harapnya, ada rasa harapnya. Innahu kana tawwaba, fastaghfiruhu, minta ampunlah kamu kepada Allah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu adalah maha penerima tobat. Nah, di situ kita berharap bahwa Allah menerima tobatku, Allah membukakan pintu tobat kepadaku. Jadi hak ayat itu ada yang mesti kita rasa. Takut adalah hak ancaman. Kalau Allah mengancam lewat kalamnya, maka kita yang membaca itu mestinya ada merasa takut. Ini sebagai hak yang mesti dilaksanakan oleh yang membaca ayat tersebut. Misalnya, la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha aynal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nah, itu ayat ancaman Allah. La tarawunnal jahim, kamu nanti akan melihat neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, kemudian kamu melihat neraka itu jelas nampak, kada habar lagi. Barangnya kelihatan, nerakanya ada. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kemudian nanti kamu akan ditanya dari segala nikmat yang diberikan Allah. Di mana datangnya, kemana menggunakannya, bagaimana caranya. Nah, ini ayat merupakan ancaman dari Allah. Kalau kita membaca ayat itu kada ada rasa apa-apa, kita kada menunaikan hak ayat. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kamu nanti akan ditanya daripada nikmat yang diberikan Allah. Nah, itu kita mesti takut. Mesti takut kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang nikmat-nikmat yang kita terima dalam dunia. Nah, haknya ayat itu, ayat yang isinya ancaman, mesti ada rasa takutnya di hati kita. Azam adalah hak perintah dan larangan. Azam mencita-cita. Kalau kita membaca ayat yang isinya menyuruh, dalam hati kita ada cita-cita untuk melaksanakan suruh itu. Kalau ayat itu isinya isinya adalah larangan, dalam hati kita ada cita-cita untuk menjauhi itu. Itu ayat, haknya ayat. Macam ayat Allah, fa ammal yatim fala taqhar, yatim itu jangan digertak. Ini perintah Allah, larangan. Yatim
jangan digertak, jangan dipaksa, jangan digagahi. Wa ammasaila falatanhar, orang-orang yang minta-minta itu, nah jangan digertak. Itu Allah memberikan kepada kita arahan. Begitu kita membaca ayat itu, kita bertekad untuk melaksanakan perintah Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Tuhan yang diberikan, fahaddits, ceritakan nikmat itu kepada kaum muslimin, kepada manusia. Nikmat itu jangan disimpan. Allah kalau ketujuh orang menyimpan nikmat, fahaddits, ceritakan nikmat. Menceritakan nikmat itu imma dengan mulut atau dengan keadaan. Baju baik, tapih baik, kupiah baik, gelang jam baik, itu menceritakan nikmat Allah. Disuruh Allah, wa amma bi ni'mati rabbik fahaddits. Begitu kita membaca ayat itu, dalam hati kita ada cita-cita untuk melaksanakan perintah itu. Nah, itu haknya ayat tadi. Mengambil nasihat adalah hak nasihat. Mengambil nasihat adalah hak nasihat. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Manusia itu semuaan rugi ya Tuhan. Allah memberikan nasihat kepada kita. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali nang kada rugi orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, yang saling bernasihat-nasihatan dengan kebenaran dan kesabaran. Nah, itu nasihat Allah. Syukur adalah hak anugerah. Kalau ayat yang kita baca ini tentang anugerah Allah kepada kita, dalam hati kita ada perasaan syukur kepada Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami jadikan manusia itu sebaik-baik bentuk. Anugerah Allah. Manusia kada macam kambing diulah Tuhan, kada macam kelelawar, tapi sebaik-baik bentuk. Nah, itu anugerah Allah. Kalau kita baca itu ayat, kita senang, kita syukur kepada Allah. Rasanya tuh syukur adalah hak anugerah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, contohnya. Dan mengambil pelajaran adalah hak berita kabar para nabi. Ada ayat tentang cerita-cerita, kisah-kisah dahulu, kita ambil i'tibar. Contohnya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi dhadlil. Ini ayat mengisahkan bahari. Apakah engkau tidak melihat bagaimana Allah Tuhan engkau melakukan dengan pasukan gajah? Pasukan gajah Abraha, bagaimana kuatnya, tapi Allah melawannya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Usaha mereka semua sia-sia. Nah, ini haknya ayat itu adalah diambil i'tibar, diambil pedoman. Kayak apapun kuatnya seorang manusia, kayak apapun kuatnya satu kelompok, kalau Allah sudah menghancurkan, ada apa-apanya lagi. Nah, itulah sembahyang menimbulkan berbagai macam rasa dalam hati manusia. Jadi dalam sembahyang itu kalau kita memahami, kadang-kadang ada rasa gembira, ada rasa takut, ada rasa macam-macam sesuai dengan ayat yang dibaca. Dan diriwayatkan bahwasanya Zurarah bin Aufa ketika sampai pada firman Allah, fa iza nukira fin naqur, surat Al-Muddatsir ayat 8. Artinya apabila ditiup sanggakala. Bila ditiup sanggakala, ia tersungkur dan meninggal dunia. Kenapa? Karena saking takutnya. Nah, ini menunaikan hak ayat.
Bagaimana keadaan bumi, bagaimana keadaan manusia isi bumi waktu Allah menyuruh Israfil meniup sangkakala. Gunung-gunung terabang, semua pohon-pohon tumbang. Kita bayangkan manusia yang hidup waktu itu kayak apa kisahnya. Nah, fa idza nukira fin naqur. Ibrahim An-Nakhai apabila mendengar firman Allah Ta'ala, idas sama'un syaqqat, artinya apabila langit terbelah, maka ia gemetar sehingga sendi-sendinya bergetar. Nah, ini orang yang merasakan tentang makna daripada ayat tersebut. Abdullah bin Waqid berkata, saya melihat Ibnu Umar salat dalam keadaan lupa diri, dan benarlah baginya untuk terbakar hatinya dengan janji dan ancaman Tuannya, karena ia adalah hamba yang berdosa dan hina di hadapan Tuhan yang maha perkasa dan maha memaksa. Pengertian-pengertian ini menurut tingkat pemahaman mereka. Orang yang makin paham satu ayat Quran makin bisa untuk merasakannya. Dan pemahaman itu sesuai dengan kesempurnaan ilmu dan kejernihan hati. Sedangkan tingkat-tingkat itu tidak terbatas. Ada yang merasakan sampai gemetar, ada yang merasakan hanya sekedar rasanya aja. Nah, itu tergantung kejernihan hati seseorang. Salat adalah kunci hati. Padanya lah terbuka rahasia-rahasia kalimat-kalimat. Ini adalah hak bacaan. Hak bacaan. Kadang-kadang kita takut, kadang-kadang kita berharap, kadang-kadang kita gembira, kadang-kadang kita rasa syukur. Hak zikir-zikir dan tasbih-tasbih juga seperti itu artinya. Kemudian dipelihara wibawa dalam bacaan. Maka bacaan itu ditartilkan dan tidak dirajut, tidak jelas karena terburu-buru. Kalau kita membaca ancap sudah jelas kada kawa. Paling kawa ingat menerjemahkan. Paling kawa ingat menerjemahkan bagi yang paham artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Artinya bisa ada sahabat lagi tuh. Kemudian dipelihara wibawa dalam bacaan, maka bacaan itu ditartilkan dan tidak dirajut, tidak jelas karena terburu-buru. Karena hal itu lebih mudah untuk direnungkan. Dan dibedakan antara irama-irama pada ayat rahmat dan azab, janji dan ancaman, pujian, pengagungan dan pemuliaan. Ayat yang membaca tentang ayat yang mengisahkan tentang azab. Jangan pernah belagu-lagu membaca. Udah mengerti ngarannya orangnya. Kalau ayat yang berkisah tentang surga, ayat berkisah tentang kenikmatan-kenikmatan bidadari, ayuhan belagu-lagu nyari-nyaring membaca itu sesuai dengan perasaan saat itu. Kalau ayat yang sedih, ayat yang isinya ancaman, nah itu kadang mau membaca pakai irama yang rami. Contoh wailul likulli humazatil lumazah. Ini ayat semuaan isinya ancaman. Wailul likulli humazatil lumazah, neraka bagi orang yang suka menggibah dan yang suka mencaci maki orang. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, neraka bagi orang-orang yang suka menumpuk-numpuk harta dan menghitung-hitung harta. Yahsabu anna malahu akhladah, dia mengira bahwa hartanya itu bisa membuat dia senang. Dia mengira bahwa hartanya bisa membuat dia kekal. Kalla tidak ya Tuhan. Harta kada bisa membuat seseorang senang.
Bahkan harta membuat seseorang sedih, membuat seseorang menderita di akhirat terutamanya. Kalla, tidak. La yumbadanna fil hutamah, mereka akan diluntarkan di dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, tahukah engkau apa itu hutamah? Narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah. Neraka hutamah itu neraka yang siksanya sampai menusuk ke dalam hati. Innaha 'alaihim muqsadah, itu disediakan untuk mereka-mereka tadi yang suka menggibah, suka mencaci, suka mengumpul harta. Fi amadim mumaddadah, dia akan dibentangkan pada tiang-tiang yang dipanjangkan. Nah, ini surat ini dibaca kadang-kadang dengan belagu-lagu. Kita paham artinya, kita merasakan tujuannya. Karena isinya ayat ini, surat ini adalah semuanya tentang kesedihan, tentang siksa Allah di hari kiamat kaina. Nah, jadi sesuaikan irama-irama. Perintah, ada mau belagu baca perintah. Orang merintah malah belagu. Kita yang menyuruh anak malah belagu. Ada mau kalau mesti tegas. Wa ammas-sa'ila fala tanhar. Orang yang minta-minta jangan digertak. Mesti tegas. Itu haknya bacaan. Kada beliau liok wa ammas-sa'ilanya itu. Dan dibedakan antara irama-irama pada ayat rahmat dan azab, janji dan ancaman, pujian, pengagungan dan pemuliaan. An-Nakhai, salah seorang aulia Allah, apabila melewati seperti firman Allah Azza wa Jal, mattakhazallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Surat Mu'minun. Artinya Allah sekali-kali tidak mempunyai anak. Allah tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Imam Nakhai kalau sedang membaca ayat itu, ia lemahkan suaranya, ia gimiti suaranya. Kenapa digimiti suaranya? Seperti orang yang malu dan menyebutkan setiap sesuatu yang tidak layak untuknya. Kalau ada ayat-ayat yang menceritakan tentang perkataan orang kafir yang ucapannya menyudutkan Allah, nah itu dibaca dengan gimit, seolah-olah kita malu membaca ayat itu. Dan diriwayatkan bahwasanya dikatakan bagi orang yang membaca Al-Quran, Iqra warqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Artinya bacalah, tinggilah dan tartilkanlah sebagaimana kamu dulu mentartilkan Al-Quran di dunia. Jadi dipelajari makna-makna surat yang dibaca. Ada kita terjemahnya Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun yang dibaca karancakan nih. Pahami artinya, dihafali terjemahnya supaya bisa merasakan apa yang dimaksud dengan qul ya ayyuhal kafirun. Qul huwallahu ahad. Nah, kuasai maknanya supaya bisa merasakan. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Pelajari terjemahnya dalam Al-Qur'an terjemah. Itu sangat mendukung untuk mendapatkan khusyuk. Kalau kita kada tahu terjemahnya, kada kawa sudah khusyuk itu. Nang tahu terjemahnya kan belum tentu bisa khusyuk. Terjemahnya kau menerjemahkan, tapi sembahyang bisa kada tahu diterjemah lagi. Apalagi nang kada tahu terjemah dahulu maginnya. Nah, jadi mengetahui terjemah Al-Quran itu mendukung untuk mendapatkan khusyuk. Dari tahu terjemah bisa merasakan tadi.
Adapun terus-menerusnya berdiri, maka sesungguhnya itu perhatian atas pendirian hati bersama Allah Azza wa Jalla pada satu sifat dari kehadiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla muqbilun 'alal musalli ma lam yaltafit." Artinya sesungguhnya Allah azza wa jalla menghadap kepada orang yang sedang salat selama ia tidak berpaling. Artinya kadang menoleh. Allah selalu menghadapi orang yang sembahyang itu dengan rahmatnya yang khusus selama kita kadang menoleh. Kalau kita menoleh baik ke kanan atau ke kiri, Allah berpaling. Sembahyang misalnya, datang kawan di higa, mencari kawan, menoleh ke higa, Allah berpaling. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menghadap kepada orang yang sedang salat selama ia tidak berpaling. Sebagaimana kamu wajib memelihara kepala dan mata dari berpaling ke segala arah, maka demikian juga wajib memelihara sir, rahasia atau hati dari berpaling kepada selain salat. Jadi kita kadang pernah lupa posisi. Karena kalau kita lupa posisi, kadang kawa khusyuk. Ini sedang ruku, kita ingat bujur aku ini ruku. Nah, kayaknya yang tidak, aku ingat aku ini sedang yang tidak. Kayaknya sujud, sadar aku sedang sujud. Nah, hati kita kada boleh berpaling daripada itu, sehingga kita kada boleh sujud kita kada merasa pada sujud. Nah, karena keasikan memikirkan sesuatu. Maka ingatkanlah dengan penglihatan Allah kepadanya dan dengan jahatnya memperinting bagi orang yang munajat ketika orang yang munajat itu lalai. Bahayanya besar. Orang yang sembahyangnya kada biris hatinya, kada khusyuk sembahyangnya, sembahyang itu akan dibikin oleh Allah seperti kain buruk, kemudian dipukulkan ke wajahnya. Lazimkan agar hati itu kembali kepadanya, lazimkanlah khusyuk bagi hati. Sesungguhnya terlepas dari berpaling zahir dan batin itu adalah buah khusyuk. Manakala batin itu khusyuk, maka zahir pun khusyuk juga. Kalau hati kita dalam sembahyang terarah, anggota zahir pun terarah. Manakala batin itu khusyuk, maka zahir pun khusyuk. Nabi SAW bersabda di mana beliau melihat orang yang salat bermain-main jenggotnya. Ini sembahyang, sohor ke janggut tangan, nyaman kan? Nanti kita melihat ujar Nabi, amma hadza law khasha'a qalbuhu la khasha'at jawarihuhu. Adapun orang ini seandainya hatinya khusyuk, niscaya anggota-anggota badannya pun khusyuk. Sesungguhnya rakyat itu menurut pemeliharanya pemimpin. Oleh karena itu terdapat dalam doa Allahumma aslihir ra'i war ra'iyah. Artinya ya Allah perbaiki pemimpin dan rakyat. Yang dimaksud pemimpin siapa? Hati. Rakyat siapa? Mata, telinga, tangan, batis, itu rakyat. Allahumma aslihil imam wal ummah war ra'i war ra'iyah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam salatnya seolah-olah pasak, kada singgarakan. Dan Ibnu Zubair radhiyallahu anhu seolah-olah dia itu sebatang kayu, sembahyang tegak. Sembahyang nang Mbak Ayun banu kayak ditiup angin tuh awak ada. Kenapa kada mengerti juga? Ada orang sembahyang nah Mbak Ayun awak tuh amun rajab 3 kali batal itu. Dan sebagian mereka tenang dalam rukuknya sekiranya burung-burung pipit bertinggir di atasnya.
maka seolah-olah dia benda mati. Dalam berdiri tegak, lurus, gana. Seluruhnya itu dikehendaki oleh naluri di hadapan orang yang dihormati dari para putra dunia. Kalau kita di hadapan raja berdiri tegak, di hadapan raja-raja dunia kita bisa berdiri menghadap raja pasti tegak. Maka bagaimana tidak ditunaikan di hadapan maharaja dari seluruh raja di sisi orang yang mengenal maharaja dari seluruh raja itu. Setiap orang yang tenang di hadapan selain Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk, sedangkan anggota-anggota badannya bergerak-gerak di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan sia-sia, maka itu karena kurangnya pengetahuannya tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla dan penglihatannya terhadap rahasia dan isi hatinya. Orang kawa tentram, kawa khusyuk, kawa teratur di hadapan raja-raja pembesar dunia. Tapi kalau sembahyangnya bergerak nang sia-sia, ini menunjukkan orang ini kekurangan ma'rifatnya kepada Allah, kelebihan ma'rifat lawan manusia. Ikrimah berkata mengenai firman Allah Azza wa Jalla, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, artinya Allah yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sembahyang dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Allah kada pernah lepas pandangannya di mana kita berdiri, ruku, sujud. Sedikit pun kada terlepas daripada penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hingga situ adapun ruku dan sujud pula. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 Allahu Allahu Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.